Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Hafiduddin Al-Munawar. Nomor induk mahasiswa 20422155 dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah fikih yang bertemakan Al-Aslu fil Mu'amalah Al-Hillu wal Ibahah. Baik, Al-Mu'amalah. Apa itu mu'amalah? Jadi dalam fikih mu'amalah yaitu ilmu tentang hukum syara yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia yang sasarannya adalah harta. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia ini perlu bantuan, perlu hubungan dengan manusia yang lain, ya. Karena manusia ini saling membutuhkan, tidak bisa berdiri sendiri. Yang bisa berdiri sendiri hanyalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam muamalah ini ada prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam. Ada 4, yaitu muamalah urusan duniawi berbeda dengan ibadah. Karena ibadah harus sesuai dengan perintah Allah, dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ya. Apa yang mendalili itu? Apa dalilnya? Dalilnya yaitu al-aslu fil ibadah at-taufiq wal ittiba'. Ya. Yang artinya pada dasarnya ibadah itu harus sesuai dengan harus menunggu perintah dan mengikutinya. Ya. Lalu yang kedua yaitu muamalah harus ada persetujuan antara kedua belah pihak. Jadi yang kedua ini kedua belah pihak harus mengetahui, harus sepakat, ya. Jadi tidak ada tuh yang namanya yang satu untung, yang satu rugi. Ya, jadi yang kedua belah pihak ini nih harus sepakat. Ya, apa dalilnya? Dalilnya ada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu aulad Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Ya. Nah, itu dalil yang mendasari harusnya kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, lalu yang ketiga adalah adat harus dijadikan dasar hukum. Ya. Adat harus dijadikan dasar hukum dengan syarat adat itu diakui dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an wal hadis. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu al-adatu muhkamatun. Artinya adat itu ada hukumnya. Ya, contohnya apa? Nah, jadi misalkan dalam adat kita itu ada tahlil, ya, tahlilan kan. Biasanya kan kalau ada orang meninggal atau apa gitu, ada tahlilan. Nah, tahlil ini bisa dijadikan sebuah hukum karena itu emang turun temurun dari sebelum kita itu memang sudah ada. Ya, makanya tahlil itu bisa dijadikan hukum. Ya. Lalu yang keempat itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini tuh nyambung. Uraian yang keempat dengan yang kedua itu nyambung. Yang kedua harus sepakat antara kedua belah pihak, dan yang keempat ini tidak merugikan. Jadi tidak ada yang dirugikan, baik itu orang lain maupun diri sendiri. Ya, diri sendiri aja gak boleh dirugiin, apalagi orang lain. Nah, gitu kan? Ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya yaitu la darurun wala diror. Ya, janganlah kamu merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Nah, jadi uraian yang keempat ini kita tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Karena dalam bermuamalat ini harus
saling menguntungkan, ya. Jadi tidak merugikan. Nah, maka dari uraian yang saya sampaikan tadi dapat dipahami bahwasanya ada seorang penulis buku yang bernama Muhammad Daud Ali. Beliau mengemukakan 18 prinsip asas hukum Islam yang berkaitan dengan muamalat. Dan dari 18 ini itu disimpulkan bahwa bahwasanya hukum Islam yang berkaitan dengan muamalat harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya. Harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan dapat disimpulkan sebagai berikut, ya. Pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah. Semua bentuk muamalah itu mubah kecuali yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi semua muamalah itu mubah kecuali yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang kedua, muamalah dilakukan dengan sukarela. Muamalah dilakukan dengan sukarela, dengan ikhlas, tanpa adanya unsur keterpaksaan. Lalu yang ketiga, muamalah dilakukan dan harus mendatangkan manfaat dan menjauhi dan menghindari madarat. Jadi muamalah harus ada manfaatnya dan madaratnya dijauhin, gitu. Dan yang keempat dan terakhir, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Jadi dalam bermuamalat harus adil, tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri, ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, ya, karena saya juga masih sama-sama belajar. Baik, mungkin sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.